Saat pertama kali kita mendengar istilah logika, hal pertama terbersit di pikiran adalah tentang kerja tata bahasa dan matematika. Hal tersebut tidak mengherankan sebab keduanya, bahasa dan matematika, mengandalkan konsistensi struktural agar bisa bekerja atau dimengerti secara teoritis maupun dipahami di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, tanpa perlu mengetahui definisi logika, setidaknya kita sedikit mengerti bahwa logika merupakan semacam prinsip yang menyatukan kata ataupun angka, sehingga menciptakan pemahaman bagaimana segala sesuatu bekerja secara semestinya. Namun, bagaimana jika pemahaman mendasar dan umum ini justru keliru? Bahwa logika bukan hanya sebuah prinsip untuk menyatukan dan memahami, melainkan justru membelah dan mempertanyakan untuk menjauhkan kita dari pemahaman itu sendiri. George Wilhelm Friedrich Hegel memperkenalkan logika yang lahir bukan dari kesatuan ataupun konsistensi suatu struktur, melainkan dari kontradiksinya. Kami di sini hanya akan menjelaskan dasar logika Hegel secara sederhana, sebagai pemantik pikiran kita semua untuk berpikir lebih dalam. Untuk selengkapnya tentang logika Hegel, kalian bisa baca buku Hegel sendiri, khususnya The Science of Logic. Jadi, pertama-tama, apa yang membuat logika Hegel tidak biasa? Pada dasarnya, semua prinsip logika dari era klasik sampai modern hari ini mempunyai satu dasar aturan yang sama, yaitu tentang prinsip non-kontradiksi. Sesuatu dianggap rasional, logis, atau bekerja dengan baik jika suatu objek atau sistem tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Konsep dasarnya tertuang pada pengandaian A sama dengan A, atau juga saya adalah saya. Sifat tautologis berusaha menjelaskan bahwa predikat atau penjelasan pertama dari suatu prinsip adalah prinsip itu sendiri. Bahasa mudahnya, suatu prinsip dianggap bekerja dengan baik atau rasional, logis, jika hal pertama yang diuji dari prinsip tersebut adalah dirinya sendiri. Jika keduanya, prinsip A dan prinsip A, tidak bekerja selaras, maka prinsip tersebut bersifat kontradiksi dan gagal menjelaskan dirinya serta dianggap nonsens atau tidak masuk akal. Sebaliknya, bagi Hegel, justru dari kontradiksilah suatu sistem logika bisa dibangun. Atau bagi Hegel, kontradiksi bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus digunakan sebagai alat analisis. Dalam hal ini, A sama dengan A tidaklah mungkin. Kedua A tersebut tidak mungkin identik satu sama lain. Argumen ini terkesan umum karena pada dasarnya kedua A tersebut memanglah dua A yang berbeda. Sebut saja A1 dan A2 yang nantinya menjadi pendasar atas gagasan difference atau keberbedaan. Namun bagi Hegel, apa yang menarik adalah adanya keberbedaan lain yang lebih radikal. Keberbedaan yang bukan membedakan antara A1 dan A2, melainkan membedakan antara A1 dan A1 atau A2 dan A2. Menggunakan analogi yang lebih mudah, keberbedaan yang lebih penting bukanlah keberbedaan saya, A1, dengan saya yang nampak di dalam kaca, A2, melainkan saya, A1, dengan diri saya sendiri, yaitu A1. Keberbedaan mendasar ini disebut sebagai minimal difference atau perbedaan minimal. Singkatnya, suatu sistem atau saya tidak mungkin bisa dilihat, diketahui, ataupun dianalisis tanpa mengandaikan posisi yang lain. Dan entitas pertama yang menjadi yang lain itu sendiri tidak lain adalah sistem itu sendiri, atau diri saya sendiri. Di sini, Hegel bukan saja menolak standar umum dari logika, melainkan juga sebagai kritik terhadap hukum identitas yang pada dasarnya dibangun dari prinsip pengakuan diri dan prinsip keberbedaan. Apa yang dibayangkan Hegel tentang keberbedaan selalu berada di dalam, bersifat internal, sehingga bukan lagi sebatas keberbedaan belaka, melainkan sebagai kontradiksi. Bagi Hegel, suatu prinsip bekerja bukan hanya membutuhkan prinsip yang lain, tetapi bahkan prinsip yang bertolak belakang atau berlawanan dengan prinsip tersebut. Bagaimana seorang individu menjelaskan dirinya tidak cukup untuk meminjam bahasa serta makna dari yang lain, tetapi juga harus mengandaikan dirinya sebagai sosok yang lain. Mengutip Todd McGuane, entitas mendapatkan identitas mereka melalui tindakan menjadi yang bukan diri mereka, alih-alih identik dengan dirinya. Mustahil bagi suatu entitas untuk tetap menjadi dirinya. Keterlibatan dengan yang lain merupakan hal esensial terhadap apa yang menjelaskan suatu entitas dan tentang bagaimana kita mampu memikirkan hal tersebut.
Hegel ingin membawa logika bukan hanya sebatas alat atau organon untuk mengetahui ataupun memahami sesuatu, melainkan logika pada dasarnya esensi dari pengetahuan dan pemahaman itu sendiri, yang bagi Hegel tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dibangun melalui kontradiksi yang menyokongnya. Logika bukan hanya kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia, melainkan pengetahuan dan pemahaman itu sendiri yang jelas-jelas tidak begitu saja dibangun dari luar sana, melainkan juga selalu kembali bisa direfleksikan statusnya. Seperti bahwa rasional tidak mungkin ada tanpa yang non-rasional. Menghapuskan yang non-rasional membuat yang rasional menjadi tidak masuk akal.